Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai landasan-landasan pendidikan dan pembelajaran. Kami yang beranggotakan saya sendiri Anis Nurhamida dengan NIM 1800405 dan Andra Alwanda yang berNIM 1800463. Baiklah, untuk materi pertama mengenai landasan tauhid atau spiritual akan saya bahas sendiri. Landasan tauhid atau spiritual secara etimologis, kata tauhid memiliki makna esa, keesaan atau mengesahkan, sehingga ia dapat diartikan sebagai perilaku mengesahkan Allah, meliputi seluruh pengesaan. Tauhid pada kerangka ini merupakan bentuk dari meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifatnya. Karenanya, tauhid dipandang tidak sekedar mengesahkan Allah sebagai satu-satunya untuk disembah, namun ia membawa konsekuensi logis akan kedudukan manusia sebagai khalifah fil ard yang bertugas mensejahterakan bumi dan seisinya. Wajar apabila posisi tauhid ini sangat esensial dalam kehidupan manusia dan ia sendiri merupakan inti pokok dan pondasi ajaran Islam, maka ia perlu direfleksikan dalam segala aspek kehidupan termasuk pada dimensi pendidikan. Dengan demikian, posisi pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengenal Allah serta membentuk pribadi yang mampu mensejahterakan bumi dan seisinya dengan ilmu dan amalnya melalui tauhid. Pendidikan mampu untuk membentuk manusia integratif, yaitu menjadi khalifah sekaligus Abdullah, ilmuwan dan ulama dalam kesatuan subjek. Kesatuan tersebut adalah konsekuensi yang terbentuk pada diri subjek, sebab dalam konsepsi tauhid sendiri semua terbingkai pada kerangka kesatuan. Landasan konsepsinya alam semesta, sumbu dan orbitnya satu yang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wajar apabila ada kalangan yang meletakkan pondasi epistemologinya pada prinsip tauhid, yakni suatu prinsip global yang mencakup 5 kesatuan, yaitu keesaan Allah atau kesatuan Tuhan, kesatuan ciptaan atau kesatuan alam, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan hidup dan kesatuan umat manusia. Konsep inilah yang dijadikan dasar oleh Al-Faruqi dalam mengembangkan pemikirannya tentang Islami ilmu. Artinya, 3 entitas tersebut yaitu antara tauhid, ilmu, dan pendidikan mampu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi 3 intensitas inilah yang memberikan dampak positif terhadap dimensi aksiologik pembentukan manusia paripurna. Konsekuensinya konsep tauhid dan implikasinya terhadap pendidikan tersebut yang dicanangkan menjadi landasan normatif pendidikan berbasis tauhid. Dengan demikian, sistem ini menjadi keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi pembimbingan, pembinaan, dan pengembangan potensi diri manusia sesuai dengan bakat, kadar, kemampuan, dan keahlian masing-masing yang bersumber dan bermuara kepada Tuhan. Semua aktivitas sistem pendidikan akan diorientasikan dalam dan bermuara pada Tuhan, sehingga proses, output, dan outcome pendidikan akan diwarnai nilai-nilai kebertuhanan. Sebab prinsip dasar pendidikan ini tidak melepaskan nilai-nilai tauhid dalam setiap jengkal sistem pendidikannya. Prinsip dasarnya, semua aspek kehidupan berada di dalam kekuasaan Tuhan dan ia berasal dari Tuhan serta akan kembali kepada Tuhan. Kemudian materi selanjutnya itu tentang landasan sosial budaya. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya. Cara belajar mereka adalah budaya. Begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya.
Maka bisa dikatakan bahwa pengertian sosiologi pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu ataupun kelompok, dengan persekolahan sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia pendidikan. Selanjutnya mengenai sosial dan budaya pada pendidikan yaitu sebagai berikut. Sosiologi dalam pendidikan. Pada sosiologi dalam pendidikan, pada ilmu ini yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Salah satu bagian sosiologi yang dapat dipandang sebagai sosiologi khusus adalah sosiologi pendidikan. Pada Wuraji menulis bahwa sosiologi pendidikan meliputi yang pertama interaksi guru sampai siswa, yang kedua dinamika kelompok di kelas dan di organisasi intrasekolah, yang ketiga struktur dan fungsi sistem pendidikan, yang keempat sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Wujud sosiologi pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Proses sosial merupakan suatu cara berhubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok yang menghasilkan bentuk hubungan tertentu. Interaksi dan proses sosial dapat terjadi sebagai akibat dari salah satu atau gabungan faktor-faktor. Yang pertama, imitasi atau peniruan bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif. Yang kedua, sugesti akan terjadi kalau seorang anak menerima atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang berwibawa atau berwenang atau mayoritas. Yang ketiga, identifikasi seorang anak dapat juga mensosialisasikan diri lewat identifikasi yang mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Selanjutnya, simpati akan terjadi manakala seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Sosiologi mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama ada empiris, teoritis, dan kumulatif, dan non-etis. Untuk memudahkan terjadi sosiologi dalam pendidikan, maka guru perlu menciptakan situasi, terutama pada dirinya, agar faktor-faktor yang mendasari sosialisasi itu muncul pada diri anak-anak. Selanjutnya, kebudayaan dalam pendidikan. Menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh sebagai anggota masyarakat. Pada kebudayaan produk perseorangan ini tidak disetujui oleh Hasan dengan mengemukakan kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kepandaian. Sedangkan Kneller mengatakan kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat. Dari ketiga definisi kebudayaan tersebut, tampaknya definisi terakhir yang paling tepat, sebab mencakup semua cara hidup ditambah dengan kehidupan manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai warga masyarakat. Bisa dikatakan bahwa kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya, berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Pendidikan membuat orang berbudaya, pendidikan dan budaya bersama dan memajukan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bagian dari kebudayaan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang kemasukan budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Sekolah sebagai salah satu dari tempat
menkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Dapat dituliskan bahwa hubungan antara kebudayaan dan pendidikan adalah pendidikan membentuk atau menciptakan kebudayaan, pendidikan melestarikan kebudayaan, dan pendidikan menggunakan dan berdasarkan kebudayaan. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra Alwanda. Baiklah, saya Andra Alwanda Putri akan melanjutkan materi mengenai landasan hukum atau legalistik. Kata landasan dalam hukum atau legalistik berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku, tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah bila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Hukum atau aturan baku tidak selalu dalam bentuk tertulis, seringkali aturan itu dalam bentuk lisan tetapi diakui dalam dan ditaati oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang kependidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 pasal ini berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 pasal ini berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar itu pada pasal 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya, dan ayat 2 menyatakan negara menghormati. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.